Pada suatu hari, Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengikuti dia. Sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Ia berkata, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung-burung dan memakannya sampai habis. Sebagian lagi jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu semakin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 ganda, ada yang 60 ganda, ada yang 30 ganda. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengarkan. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang tekun melaksanakannya. Sabda-Mu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Kristus. Segenap umat di rumah, kita semua yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Seorang petani umumnya paham tentang kondisi lahan di sawah atau di tanah perkebunannya yang hendak ia tanami, apakah padi, jagung, ataupun tanaman perdagangan lainnya. Tanah yang semak belukar tentu akan ia bersihkan. Batu-batu tentu akan ia singkirkan. Yang tandus akan dia pupuk, yang keras akan ia gembur. Semuanya dia lakukan supaya apa yang dia tanam itu bisa bertumbuh dan pada saatnya berbuah, ia pun memetik panenan. Saudara-saudari, hari ini Yesus pun berbicara tentang jenis tanah. Ada tanah di pinggir jalan, ada tanah yang bersemak berduri, ada tanah yang berbatu, dan tentu juga ada tanah yang bagus, tanah yang subur. Dan kita semua tahu bahwa tanah yang terakhir inilah, yakni yang subur, itulah yang boleh memberikan pengharapan bagi seorang petani, bagi kita semua yang menanam, bahwa pada saatnya itu akan menghasilkan buah. Kata Yesus, ada yang 100 ganda, artinya 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Saudara dan saudari, Yesus tidak sedang mengajari kita teknik bercocok tanam atau cara menggarap lahan pertanian atau perkebunan. Tetapi Yesus berbicara tentang sikap hati manusia yang diibaratkan dengan jenis-jenis tanah tersebut. Sikap hati manusia yang berhadapan dengan siraman benih sabda atau firman Tuhan. Hati manusia pun
beraneka ragam seperti halnya jenis tanah yang disebutkan. Ada hati yang keras, kita katakan keras hati. Ini hati yang membuahkan sikap arogan, sombong, sulit mengalah, karena dipenuhi oleh egoisme, ambisi, serta tipu muslihat duniawi. Ada juga hati yang dipenuhi oleh semak belukar dan yang berduri, berupa iri, benci, dan dendam. Ada juga hati yang bagaikan tanah di pinggir jalan, yang begitu sering diinjak oleh orang yang lewat. Itulah hati yang tertekan, hati yang terpenjara, dan karena itu juga menjadi tawar dan hambar. Kita katakan tawar hati, hambar, tak punya semangat, tak punya antusiasisme. Dan tentu saja ada hati yang bagaikan tanah yang subur. Itulah hati yang dipenuhi kasih, hati yang selalu terbuka akan kehadiran Tuhan dan sabda kebenarannya. Inilah hati yang lembut dan bersahaja, hati yang peduli akan kebaikan sesama, hati yang juga dapat memilah-milah apa yang baik, apa yang kurang baik, dan apa yang tidak baik, bahkan yang sangat tidak baik. Saudara dan saudari, segenap umat, kita semua umat yang hadir di rumah masing-masing mengikuti misa live streaming ini, mari kita bertanya diri, hati yang seperti apakah yang sedang kita miliki pada hari-hari ini? Apakah hati yang keras membatu, atau hati yang bersemak berduri, atau hati yang hambar dan tawar? Mari kita mengolah rasa dan nalar kita untuk menjadikan hati kita menjadi ibaratnya lahan yang baik, yang memungkinkan bahwa sabda Tuhan, firman-Nya itu bertumbuh, berkembang, dan berbuah untuk kemuliaan Tuhan, untuk kebaikan sesama, untuk keselamatan kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.